Halo guys, kembali lagi bersama gue Ray. Hari ini gue akan mereview speaker portable dari Vivan, yaitu Vivan Liberty VS2. Untuk harganya, VS2 ini dijual di range harga Rp180.000. Kalau kalian berminat, linknya udah gue taruh di deskripsi di bawah. Seperti biasa, sebelum kalian mempertimbangkan buat membeli speaker ini, alangkah baiknya kalian nonton dulu review ini supaya kalian tahu kira-kira speaker ini tuh cocok atau enggak buat kebutuhan kalian. Jadi, langsung aja kita bahas awal-awal dari sisi build quality dan desainnya. Kalau kalian ngomongin dari sisi desain, Vivan VS2 ini mempunyai desain yang biasa aja. Ini mengingatkan gue dari speaker branded yang punya harga 10 kali lipat lebih mahal dari Vivan VS2 ini. Dia mempunyai material yang cukup baik dan gue sendiri kalau dari sisi build quality-nya nggak ada masalah dan gue berasa ini build quality-nya udah cukup baik untuk harga yang ditawarkan. Untuk layout sendiri semua tombolnya berada di sisi bawah, dia ada tombol on off dan ada dua buah tombol volume yang berfungsi sebagai next or previous lagu juga ketika kalian hold tombol volumenya ini. Terus kalau kalian lihat sisi belakangnya, dia kayak ada lebihan grip untuk kalian taruh sebagai vertikal kalau speaker pengen menghadap ke atas. Atau kalau kalian pengen menggantung speaker ini secara horizontal atau madep langsung ke arah kalian, ini udah disediakan strap talinya yang terletak di sisi atasnya ini yang juga adjustable untuk size-nya yang bisa kalian atur sesuai dengan kebutuhan kalian. Untuk sisi inputnya ada di samping kiri sini, yang ketika kita buka pad karetnya dia masih mempunyai slot micro SD, tapi sayangnya memang dia belum dilengkapi dengan auxiliary 3,5 mm. Untuk charging portnya, sayangnya dia masih menggunakan micro USB dan belum USB Type-C. Dan kalau kalian ngomongin spesifikasi, dia mempunyai power output 5 watt, ada satu buah speaker aktif dan satu pasif radiator. Terus speaker ini juga pastinya udah dilengkapi dengan TWS mode atau True Wireless Stereo. Yang berarti ketika kalian membeli dua buah Vivan VS2 ini, kalian akan bisa mempairing kedua buah speaker tersebut dan akan bisa menjadi stereo speaker. Terus selanjutnya untuk Bluetooth versionnya dilengkapi dengan Bluetooth versi 5 yang dalam pengalaman gue ketika buat pakai streaming YouTube atau nonton Netflix untuk latensinya dia udah cukup baik dan gue nggak mengalami masalah, meskipun kalian akan tetap merasakan ada sedikit delay terutama kalau dialog-dialog yang berada di film. Dan salah satu kelebihan utama dari speaker ini juga pastinya udah dilengkapi dengan built-in microphone yang bisa kalian pakai misalkan buat meeting Zoom atau buat video call dan lain sebagainya, yang kualitas latency dan mikrofonnya kurang lebih seperti ini. Oke, dan sekarang gue lagi ngetes mengenai kualitas built-in mikrofon dari Vivan VS2 ini. Gimana menurut kalian? Silahkan kalian nilai sendiri. Jarak dari gua ke speaker kurang lebih sekitar 30 cm dan kalau gua deketin speakernya dia akan mempunyai kualitas suara seperti ini. Cek 1 2 3 dan ya kurang lebih seperti ini kualitas mikrofonnya. Jadi kita lanjut lagi ke reviewnya. Oke, next untuk IP ratingnya, Vivan VS2 ini dilengkapi dengan IP rating IPX6 yang dia tuh bisa tahan terhadap tekanan air tapi dia belum bisa kalian cemplungin ke dalam kolam renang. Jadi basicnya ketika kalian bawa speaker VS2 ini outdoor misalkan buat naik gunung, sebenarnya dia tuh masih aman karena dia akan tahan terhadap air hujan atau tekanan air misalkan kalian dia terjun dan lain sebagainya. Yang penting speaker ini tuh jangan kalian cemplungin ke dalam air aja. Dan yang terakhir adalah dari sisi sound quality-nya. Seperti biasa sebelum gue membahas sound quality dari Vivan VS2 ini, gue mau memutarkan sedikit dulu dari sound sample VS2 ini. Jadi make sure kalian menggunakan headset atau earphone kalian. If I only knew what you put me through, I don't deserve
Yeah. MD. JPB. It's only right, baby. Yeah, why you mad? I got a bag, bro. Name hot in these streets, no Tabasco. But I'm so stubbed, that's a fact, yo. And if you think I'm frontin', you can run it back, yo. Go on, run it back. You know that I run it. Everything you wanna do, I already done it. And I got your little boo telling me she love me. I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night. Yeah. You know. I said, damn, it's gonna be a long night. Yeah, let's go. Look. I told Shorty drop it for a real one. Yeah. Go ahead and pop it, let me feel some. Do it for the boy with a bag now. Movie star money. Oke, itu adalah sound sample dari Vivan VS2. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komen. Seperti biasa, mengenai sound quality itu bersifat subjektif. Jadi apa yang gue sampaikan di sini merupakan opini dari gue pribadi. Kalau menurut gue, Vivan VS2 ini mempunyai sound quality yang mid-centric, atau bisa gue bilang dia yang cenderung menonjolkan di sisi vokalnya, karena vokal di VS2 ini berasa lebih maju dibandingkan instrumen lainnya. Untuk sisi treble-nya gue ngerasa di sini tuh agak berasa roll off. Jadi kalau kalian pecinta akustik, gue rasa kalian nggak bisa menemukan suara gitar yang bener-bener pronounced. Atau kalau kalian ngomongin detail-detail seperti misalkan di simbal dan lain sebagainya, gue rasa di sini tuh agak berasa cenderung kurang aja dari sisi clarity-nya. Dan kalau kalian ngomongin vokal, seperti yang gue bilang, vokal di sini tuh lebih menonjol, jadi pastinya dia lebih berasa maju dibandingkan instrumen lainnya. Vokalnya cukup tebal, tapi di sisi lain dia juga agak berasa untuk kolorasinya yang memang nggak terlalu natural atau mendekati suara aslinya. Untuk bassnya, gue rasa di Vivan VS2 ini mempunyai bass yang berasa cukup secara kuantitas maupun kualitas. Tapi kalau kalian ngomongin bass yang menggelegar, pastinya kalian nggak bisa berharap kalau kalian mendapatkan bass tersebut dari speaker yang sekecil ini. Tapi kalau kalian bandingkan dengan speaker-speaker brand lain, misalkan kalau kalian bandingkan dengan Saku Mini, gue rasa Vivan VS2 ini udah punya sound quality yang lebih baik, tapi dia juga dijual lebih mahal dibandingkan Saku Mini, karena Saku Mini itu cuma dijual seharga 90.000, sedangkan Vivan VS2 ini dijual seharga 180.000-an. Jadi sound quality VS2 ini udah lebih baik dibandingkan Saku Mini. Meskipun kalau buat gue pribadi, gue sendiri nggak ngerasa kalau dari sisi sound quality-nya ada yang spesial dari Vivan VS2 ini. Jadi gue ngerasa untuk sound quality-nya ya sesuai aja dengan harga yang ditawarkan. Itu aja paling yang bisa gue sharing mengenai Vivan VS2 ini. Kalau kalian punya pertanyaan, silahkan tulis di kolom komen. Kalau kalian punya pendapat yang berbeda, silahkan juga langsung tulis di kolom komen. Thank you bagi kalian nonton, dan sampai ketemu di review gue selanjutnya.